Halo dulur. Oke. Kali ini ketemu di channel sing sepiki Dev Rista. Yuk jalan-jalan, fotografi, pokoknya semuanya hobi kita para lelaki ada di sini. Oke, kali ini saya akan membahas, kemarin ada yang cerita, ada yang tanya, Mas pakainya kamera apa untuk vlog, untuk buat konten. Jadi saya jelaskan satu-satu secara singkat dan nanti kita coba. Karena saya seringnya membuat konten adalah tentang motovlog, jadi jalan-jalan ke beberapa daerah saya menggunakan action cam. Jadi action cam dulu saya memulai dari Xiaomi Yi, habis itu Xiaomi Yi LED. Kalian bisa lihat reviewnya ada di video beberapa tahun yang lalu. Setelah itu saya upgrade ke ini sampai saat ini, bertahun-tahun lamanya sampai hancur-hancur ini GoPro 7, GoPro 7. Kenapa saya upgrade ke GoPro 7? Pada saat itu sudah ada GoPro 8 dan 9 karena terkait dana, ya, sekali lagi dana, efisiensi, dan ini sudah menemani banyak cerita, banyak memori. Dan satu poin besar positif untuk GoPro ini, dia badak sekali, jatuh, terbentur, hampir berkeping-keping sampai ini tutupnya copot. Ini kalau tutup copot itu ya berpengaruh ke waterproof, tapi saya punya armornya di rumah kalau hujan, tapi jarang saya pakai kalau hujan. Harganya kalau mau diganti itu harganya 300-an online itu ya. Terus ini adalah kamera utama. Ketika ada di motor pasti menggunakannya direkam, entah pagi siang malam pakainya GoPro ini, tapi kalau hujan jarang saya pakai ya. Terus yang kedua adalah kamera yang sedang merekam. Ini saya pakai iPhone 12. Saya beli bukan karena gaya-gayaan, karena barusan beli juga memang diniatkan untuk seperti ini, konten. Oke, anak konten. Jadi memang ada fungsinya. iPhone bukan hanya untuk gaya-gayaan, karena itu saja logonya saya tutup karena malu nanti dikiranya sombong seperti itu. Dan ini ketika di luar dari, di atas motor, di bawah motor, merekam lain-lainnya, inilah dia kamera yang saya andalkan. Jadi kamera HP saja menggunakan mic biar agak jelas. Ini punya apa namanya, Tafware wireless. Ini harganya kalau yang satuan itu ada 70.000, ini yang dua itu 90. Dua mikrofon, satu receiver gitu ya. Ini bisa dicas, dan ini murah. Nggak tahu kalian denger nggak ya, tapi setidaknya nggak terlalu berisik lah, agak mending daripada dari situ udah suaranya jauh ke berisikan yang lain gitu ya kawan-kawan. Jadi GoPro ini saya gunakan biasanya satu perjalanan menghabiskan 2 baterai, dan baterai orinya sudah melembung. Maaf, melembung itu jadi hamil itu bukan karena kawin, karena rusak. Yang rusaknya karena ya umur lah. Jadi ini pakai punya Tafware, satunya ini 48.000 ada di Shopee. Saya akhirnya beli satu, jadi lagi tambah 2, jadi 2. Saya beri lagi, tak tambahin lagi, ada 4 itu kurang lebih yang saya gunakan untuk perjalanan sini. Seumpamanya kira-kira Dieng itu hanya habis 2 baterai, nanti di sana dicas lagi gitu ya, pakai power bank gitu. Jadi kamera pertama adalah GoPro, kamera kedua adalah iPhone, dan alat yang saya pakai itu yang masih kepake itu juga lagi gimbal. Gimbal itu ini karena saya itu sebenarnya cari tripod, enggak ke gimbalnya, cuman cari tripodnya beberapa enggak bisa yang tinggi, yang kuat kokoh. Jadi saya beli ini steady gimbal yang satu apa namanya, gimbalnya 1 titik 2 aksis saja, belum 3 aksis. Itu murah sekali karena saya butuhnya tripodnya. Saya beli second, harganya 250. Harga pasaran kalau baru kayaknya 450 sampai 500 kayaknya. Oke, jadi itu juga dicas, tapi jarang saya gunakan untuk gimbalnya ya kawan-kawan, hanya untuk tripodnya yang simple, kecil, bisa masuk tas. Nggak pengen pakai kamera yang besar kan, saya rasa belum butuh saya. Drone ya nantilah ada, kalau kawan-kawan nanti channelnya berkembang, saya pasti akan berkembang, tapi saya tidak akan memaksakan kamera untuk sesuatu yang di luar kemampuan saya. Setidaknya saya akan melengkapinya dengan editing yang semoga saja kawan-kawan juga suka.
entah editingnya juga pakai HP juga, nggak pakai laptop, ya karena efisiensi. Jangan memaksakan sesuatu yang kita nikmati aja sama maksimalkan yang ada. Jadi gitu kawan-kawan, nanti kita akan coba ya gunakan GoPro ini di atas motor Honda Win ini. Tapi mohon maaf sebelumnya karena ini knalpotnya bobok, knalpot kleper, jadi suaranya agak keras. Suatu saat nanti kalau ada rezeki juga akan saya berikan knalpot yang standar, yang ya nggak standar orisinil tapi setidaknya standar yang suaranya lebih adem. Jadi ketika ngevlog aman dari suara gangguan-gangguan. Harusnya kalau GoPro akan lebih bagus audionya dicolok sini, namanya ada audio extender, cuman harganya 800-an ribu itu ya, mahal. Kalau mod wah lebih mahal lagi, 1.200.000. Jadi micnya bener-bener bisa tinggal colok mikrofon extender kita taruh sini ya. Cuman karena terkait harga ya kembali lagi, sebetulnya ini saja saya juga dulu beli second harganya 2.500.000. Kalau harganya itu 1.200.000, 1.300.000 to mod itu memaksakan. Jadi saya menutupinya dengan cara editing, dikeraskan suaranya saat editing sama di noise reduction. Ya kemampuan seperti itu tidak apa-apa, nanti akan bertahap. Semoga kawan-kawan suka, support, nanti ketika ada rezeki akan saya upgrade lagi lebih baik dan lebih baik lagi. Oh ya dulur, saya kasih gambaran bagaimana jadi saya merekam pakai sini. Pakai ini strap punya yang di sini tapi kurang view-nya kurang jos, jadi tak taruh di kepala. Sebenarnya ada yang di helm cakil saya baru nyoba itu, di helm second R7 itu tak taruh di sini, itu juga bagus lumayan. Tapi kalau pakai yang ini saya pakai punya helm Scoopy, taruh sini tinggal dipakai helm sudah. Gini sudah selesai. Jadi seperti ini kawan-kawan bentuknya kalau saya sedang ngevlog. Nah yuk kita coba. Ini ya, ini 1080 pixel P di 30 fps. Kalau pengen lebih terang ya di 30 fps. Kalau pengen lebih bagus itu di 60 fps. Cuman cahayanya agak lebih kurang, kalau low light itu kurang 60 fps karena kerja kameranya lebih berat, 60 per second. 30 fps itu untuk malam, sore agak gelap, top, terang banget. Jadi fps itu frame rate per second. Setiap second itu ada 30 frame rate. Kalau 60 itu kan lebih halus, lebih semut. Tapi kelemahannya yaitu low light-nya agak kurang. Nah ini mode super wide. Super wide itu jadi cakupannya lebih luas. Kalian bisa lihat kan, lebih luas. Cocok untuk motovlog. Kalau linear normal itu lebih kepotong. Jadi yang memang lebih apa ya? Lebih tajam. Tapi pandangannya itu, visionnya itu tidak lebih lebar. Kalau ini semua momen terekam. Gimana menurut kalian teman-teman? Cuman ya kelemahannya settingan ini, saya kan pakai GoPro 7. Mikrofonnya jadi kurang jelas kalau menurut saya, jadi ngomongnya harus keras dan didekatkan. Ini pakai strap di kepala. Pemandangannya sore, ini pakai strap di kepala jadi ngomongnya keras, malu juga kalau ada orang.
Ayo bodo amat. Ya kita coba yang ini super baik. Ya maksimalkan aja alat yang ada. Dulu saya juga pakai Xiaomi lama sekali, terus pakai ini, ya dimaksimalkan aja. Jangan memaksakan kemampuan, susah nanti jadinya. Ya maaf, ini mungkin suaranya agak keganggu knalpot karena si Win ini knalpotnya knalpot racing ya, jadi ori tapi dibobok, lepernya dibobok kenceng, jadi saya rasa suaranya bersaing sama suara knalpot, jadi mohon maaf. Ini sore ya, sekitar jam 4:30. Kalau pagi siang lebih terang lagi. Oke, ini karo linear ya, kita coba ya. Ini linear 30 fps ya. Kelihatannya memang lebih luas kan, pasti lebih luas yang apa namanya, super view. Tapi ini biasanya lebih jelas, lebih apa namanya, lebih tajam. Ini 30 fps ya, sama waktunya beda sedikit. Nanti kita bedakan sama, tapi kalau 30 fps sama 60 fps itu nggak kelihatan. Kelihatannya itu kalau dibuat slow motion itu 60 fps lebih halus. Jadi makanya saya favorit itu settingan di 1080p 30 fps. Gimana ini linear atau normal? Jadi linear itu pandangan seperti umumnya manusia, lebih luas, yang anu toh, super view toh. Itu luas. Yuk kita naik yuk. Nah, suaranya harusnya pakai mikrofon, tapi mikrofonnya harus pakai extender audio GoPro khusus. Dan itu mehong, mahal sekali, 700-800, apalagi modnya 1.200.000-an kayaknya saat ini. Punya GoPro 7 loh. Wah, itu mahal. Kalau gini caranya bagaimana tanpa anu ya, ngomongnya yang keras, jelas, sama nanti diedit, di waktu diedit itu nanti suaranya dipenuhkan, dikeraskan ya, itu aja. Terus habis itu noise reduction, nah itu diaktifkan. Nah ini agak gelap ya, masuk hutan ya, agak gelap. Tapi kan kalau super view luas, nah itu yang penting. Oke, gitu aja ya. Ini dengan linear 1080 30 fps. Gitu ya kawan-kawan, kalian kan sudah lihat ya hasilnya bagaimana. Mungkin Anda punya komentar. Semoga saja, saya juga berharap channel ini berkembang, nanti sedikit demi sedikit, upgrade sedikit demi sedikit, alat konten, motor juga, banyak konten, banyak ide. Yang penting apapun alatnya, yang penting kita harus kreatif, berdoa, berusaha, konsisten. Semoga kawan-kawan suka, semoga kawan-kawan sehat selalu, diberi kesehatan, kelancaran rezeki. Jangan lupa komen, nanti tak buatin konten, sama kita akan jalan-jalan beberapa hari lagi ke beberapa tempat. Kalau kawan-kawan punya ide kita kemana, kita bawa
sini, Win. Nanti itu adalah ospek bagaimana kita ngetes Win, apakah dia lulus perjalanan yang cukup panjang luar kota atau tidak. Kita siksa dia, habis itu kita berikan nama. Siapa yang cocok untuk nama dia? Oke, kalau kalian punya ide nama untuk motor ini, tulis di komentar. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Dadah.